Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastin ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada di malam hari ini, apa kabar Anda? Semoga ikhwan dan akhwat baik yang saat ini sedang di rumah, dalam perjalanan ataupun masih di tempat beraktivitas, semoga ikhwan dan akhwat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Untuk edisi hari ini saya Jawiri Julfikar ditemani Bang Yusuf Subangkit di meja operator, ada Ondi dan juga Fajar dari Rasil TV dan kerabat kerja di daerah yang bertugas kembali menyapa ikhwan dan akhwat dalam acara Tausiah Malam untuk edisi hari Senin tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriah atau bertepatan dengan hari ke-23 di bulan Mei 2016. Dan alhamdulillah seperti biasa di hari Senin malam ikhwan dan akhwat kita akan kembali mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Sanusi yang alhamdulillah sudah berada di studio bersama kita. Kita sapa ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di malam hari ini Ustadz Ahmad Sanusi akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi, dan alhamdulillah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenai Quran surah Al-A'raf ayat ke-12 insyaallah sampai dengan ayat ke-25. Bagi honawat silakan dibuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dalam Al-Qur'an, ayatnya ayat ke-12 insyaallah sampai dengan ayat ke-25. Dan nanti setelah Ustaz memberikan pemaparan juga, ikhwan dan akhwat bisa bertanya mengenai pemaparan yang disampaikan malam hari ini dengan cara mengirimkan lewat pesan singkat di 08 111 999 720 atau bertanya lewat telepon di 021 845 1512. Baik, mari langsung kita simak kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi, Quran surah Al-A'raf ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-25. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Khalaqal insana min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين شرف آدم أبا البشر بخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وكرم ذريته فصورهم في الأرحام في أجمل صورة وخلقهم في أحسن تقويم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات وزودهم بالعقل ليعرفوه وأمدهم بالنعم ليذكروه ويشكروه. والصلاة والسلام التامان الأكملان الدائمان المتلازمان على محمد حبيب الله وخاتم رسله وأنبيائه صفوة الخلق وخيرتهم وإمام الأنبياء وسيدهم صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وسيد كل مولود وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 12 insyaallah sampai 25 dengan bantuan kitab tafsir Al-Qurtubi dan kitab-kitab lainnya. Tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 152 insyaallah sampai halaman 161. Untuk itu mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka. Qala berfirman siapa Allah, ma mana'aka, ay ayyu syai'in mana'aka alla tasjuda, ay min an tasjuda. Ini pertanyaan untuk menegur, memberikan teguran. Apa yang membuat Anda tidak mau menghormati orang lain? Apa yang membuat Anda enggan? Mencegahkah kepada Anda iblis? Allah tasjuda lanya zaidah. Kalau tanpa la juga bisa. Makanya jadi orang jangan zaidah. Keberadaannya maujuduhu ka'adamihi. Atau wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti tidak ada. Ma mana'aka an tasjuda. Ay min an tasjuda. Kalau dilengkapin, ma mana'aka alla tasjuda, mengapa Anda tidak mau menghormat kepada Nabi Adam? Idh amartuk, ketika memerintahkan siapa aku, Allah kah kepadamu iblis. Ini sama dengan surah Shad ayat 75. Kenapa Allah suka mengulang? Kadang-kadang Allah mengulang di tempat situasi, kondisi berbeda, redaksi berbeda, untuk mengingatkan manusia. Seperti sholat diulang-ulang 5 waktu. Tujuannya supaya sering ingat, kadang-kadang lupa, ingat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala iblis ma mana'aka an tasjud. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alin. Padahal Nabi Adam itu saya ciptakan dengan biyadaya, dengan kekuasaanku. Yadai, kalau diartikan yad sebagai misal tangan, tangan Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak baik bahasa manusianya. Kekuasaan Allah, Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak baik.
Kenapa Anda tidak mau menghargai Nabi Adam? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah Anda sombong atau merasa Anda adalah makhluk yang lebih? Kita kembali lagi kepada surah Al-A'raf ayat 12. Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, ana adapun saya khairun, yaitu lebih bagus. Kalau disambung menjadi khairum minhu, daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani, telah menciptakan siapa engkau ya Allah ni kepadaku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan telah menciptakan siapa engkau ya Allahu kepada Nabi Adam, min tin, dari tanah. Nah, ini kias yang cara berpikir pakai akal yang tidak pakai Quran, yang seperti ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Sya'ban, mendekati bulan Ramadan. Sebaiknya kita bisa mengkoreksi diri, jangan sampai seperti yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 12 ini. Sebelumnya kami sampaikan pesan-pesan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusyuk, lebih tenang di dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza safara al-'abdu aw marida, kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Mumpung masih sehat, mumpung masih ada umur, berbuatlah yang terbaik, ibadahnya yang rajin, yang tekun, yang banyak. Demikian juga infak sedekahnya, mumpung masih sehat. Kalau sudah sakit, maka nanti Allah akan mencatat nilai amal ibadah kita seperti waktu kita biasa melakukan amal ibadah dan perbuatan yang baik-baik, yang sunnah, pahala waktu masih sehat. Hadis Bukhari nomor 2996. Bahkan di bulan yang baik, memasuki bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah supaya hutang-hutang bisa dilunasi, setidaknya bisa dicicil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha ma'ad-da'in." Allah itu sangat sayang kepada orang yang punya hutang. Kalau betul-betul dia punya hutang karena betul-betul butuh dan dia betul-betul berusaha untuk mencicil hutangnya, itu orang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari dia mendapatkan pahala karena dia berusaha untuk mencicil hutangnya. Hatta yaqdiya dainahu. Tapi kalau punya hutang tidak perlu, atau punya hutang tapi niatnya tidak membayar, nah itu yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka. Man adapun siapa orang akhadha, yaitu berhutang, mengambil amwalan nas, kepada harta-harta manusia, yuridu ada'aha, bermaksud siapa nas ada'aha, kepada membayar hutang, addallahu anhu, maka pasti membantu siapa Allah untuk membayar, menyicil hutang-hutangnya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, barang siapa berhutang tapi yuridu, bermaksud siapa man itlafaha, untuk tidak membayar, atlafahullah, maka orang itu mungkin tidak bisa membayar. Itu hadis ada di dalam Bukhari 2387 dan syarahnya Bukhari Fathul Bari juz 5 halaman 69 sampai 70. Di dalam bulan-bulan yang baik seperti ini, sebaiknya kita lebih mengkoreksi diri supaya lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat hubungan kita kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama umat Islam. Suatu ketika ulama juga menyampaikan, aqrabun nasi minan nifaq may yara annahu bari'a minan nifaq. Orang yang paling dekat kepada sifat kemunafikan adalah man, orang yara, yang punya pendapat, annahu, bahwa dia orang tersebut bari'ah, yaitu jauh, minan nifaq, dari kemunafikan. Ini ungkapan ini diantaranya banyak dibicarakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 123.
Sebaiknya kita sepertinya merasa punya banyak dosa sehingga kita terpacu terus untuk beribadah dan bertaubat. Dan di dalam detik-detik memasuki bulan Ramadan seperti ini, banyaklah berdoa. Suatu ketika ada salah seorang nabi yang mendengar doanya ulat. Diriwayatkan seperti itu. Di antaranya katanya, Subhana may yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Subhana may yarani. Maha suci Allah yang selalu melihat keadaanku padahal aku ini makhluk yang paling hina, ulat. Wa yasma'u kalami. Kadang-kadang manusia merasa jijik, tapi alhamdulillah Maha suci Allah yang terus memperhatikan nasibku. Wa yasma'u kalami, dan selalu mendengar jeritanku. Wa ya'rifu makani, dan Allah tahu keadaanku. Wa yadhkuruni, meskipun aku makhluk yang rendah, yang remeh, tapi Allah selalu mengingatku dan menyebutku. Wala yansani, dan Allah tidak pernah melupakanku. Ini merupakan penjelasan dari Al-Quran surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Setiap dabbah, hewan yang melata, fil ardi termasuk ulat, illa 'ala Allahi rizquha, semua rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah, mustaqarraha, kepada keadaan makhluk sekecil apapun, seremeh apapun di dunia oleh Allah diperhatikan. Ada yang berpendapat mustaqarraha itu waktu disulbi. Wa mustauda'aha, dan besok kehidupan di akhirat. Ada yang mengartikan itu rahim. Kullum fi kitabim mubin, semuanya sudah tercatat perhatian Allah itu di dalam Lauhil Mahfuz. Berbicara tentang rizki, ada ulama yang suka mengingatkan, kenapa Anda sekarang begitu dewasa, Anda kurang percaya, sampai Anda terbesit di hatinya, anna li birrizki, al-maut, celaka saya ini, bagaimana rizki saya ini. Fi batni ummihi min dami haidatihi, waktu Anda masih di dalam perut ibu Anda mendapatkan rizki dari Allah, yaitu dari darah haid ibunya waktu di kandungan. Makanya berdasarkan penjelasan ini ada yang berpendapat bahwa orang hamil itu haid, ada yang orang hamil itu tidak haid, karena darah haidnya sebagai makanan bagi bayi yang masih ada di kandungan, janinnya. Fa'idha quti'at surratuhu, apabila tali pusarnya telah putus, hawalallahu rizqahu, maka memindahkan Allah siapa Allah rizqahu kepada rizkinya, dipindahkan ila thadyi ummihi, kepada air susu ibunya, kepada tete ibunya. Terus diberi rizki, di dalam kandungan diberi rizki, baru lahir diberi rizki. Thumma yasiru tiflan yatanawalu syai'a bikaffihi fayakuluhu. Begitu besaran dikit, rizkinya bisa dikatakan ada di telapak tangannya, tinggal makan. Begitulah kekuasaan Allah. Tapi mengapa begitu Anda dewasa, Anda tidak percaya kepada Allah, sehingga merasa yang dihadapi selalu kesulitan dan keluhan. Padahal Allah menyampaikan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tawidul arham wa ma tasdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah, adapun Allah ya'lamu, yaitu maha mengetahui siapa Allah sekarang maupun akan datang, mengetahui ma kepada sesuatu. Tahmilu kullu untha, kepada janin yang ada di kandungan semua seorang perempuan. Wa ma tawidul arham, demikian juga masalah yang kurang sempurna yang ada di dalam rahim perempuan. Wa ma tasdad, dan yang lebih dari 9 bulan waktu di kandungan. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, semuanya itu sudah ada ukurannya.
Jadi mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah, semakin percaya, berdoa dan memohon rizki dan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 245. Mudah-mudahan mendekati bulan Ramadan kita semakin berusaha melembutkan hati. Mungkin kita pernah punya salah, kasar, bengis. Allah itu tidak pernah mengirimkan seorang nabi, seorang rasul dari orang yang kasar. Tapi Allah selalu mengirimkan seorang rasul itu dari orang yang hatinya lembut. Seorang pemimpin yang hatinya lembut. Orang kota. Allah tidak pernah mengangkat dari orang desa. Dalam pengertian biasanya dari desa itu kasar, tapi tidak semuanya. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 109. Atau orang desa tapi sudah dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga hatinya lembut, punya wawasan, punya pengalaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun. Allah itu selalu mengutus rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Jamak daripada qaryah. Jadi ahlil qura itu min ahlil amsar, orang kota. Orang yang punya ilmu, bukan yang tidak punya ilmu. Allah mengutus orang yang punya ilmu, ilmunya luas, yang tidak fanatik, tidak sempit. Al-Qurra itu seakar katanya sama dengan qurrat a'yun, seperti di dalam Al-Furqan ayat 74. Kenapa Allah mengutus orang kota bukan orang desa? Karena biasanya orang kota itu pengalamannya lebih luas. Walam yab'ats Allahu nabiyyan min ahlil badiyah. Kenapa orang dusun itu tidak dijadikan pimpinan? Lighalabatil jafa. Karena kalau orang badia itu biasanya kasar, bengis, suka memutuskan hubungan. Wal qaswah, keras, tidak ada perasaan kasihan. Ala ahlil badwi. Wali ahna alal amsar, sedangkan orang kota aqalu, lebih berakal, wa ahlam, lebih santun, wa afdal, lebih utama, wa alam, dan lebih tahu. Jadi qarra bisa yakirru, bisa yakurru qarran. Itu kalau artinya sejuk, min ahlil qura. Jadi setiap pemimpin itu, apalagi kita seorang bapak paling tidak harus sejuk di dalam rumah itu. Qarra yakirru atau qarra yaqarru qarratan, aqarra bil haq, bisa menerima kebenaran. Orang Islam harus bisa menerima kebenaran. Qarra yakri kiran, ay iktarad daif, menerima kehadiran orang lain kalau benar. Penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 233 sampai 234. Oleh karena itu saudaranya Nabi Yusuf itu meskipun bapaknya seorang nabi, saudaranya nabi, dia tidak dijadikan seorang nabi. Kenapa? Karena saudaranya itu keras. Anna ikhwata Yusuf ma kanu anbiya'a. Saudaranya Nabi Yusuf itu tidak jadi nabi. La awalan wala akhiran. Kenapa? Li'annal anbiya'a la yudabbiruna fi qatli muslim. Karena seorang pemimpin, seorang ustadz, seorang Islam, apalagi seorang nabi, seorang ulama, tidak pernah berencana untuk membunuh orang Islam. La yudabbiruna fi qatli muslim. Jadi kalau ada umat Islam yang suka memfitnah, mencaci maki, menghalalkan darah sama umat Islam, itu bukan turunan nabi. Balkanu muslimina fartakibu maksiatan, itu orang Islam tapi hobi melakukan maksiat, mudah-mudahan bertaubat, tsumma tabu. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Yusuf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'dus sayyarah in
in kuntum fa'ilin. Jadi ini pelajaran di bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita berusaha melembutkan hati, banyak berdoa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kita sama umat manusia, apalagi sama umat Islam. Jangan sampai kita seperti yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 12 dan selanjutnya, berbicara tentang bagaimana ulah dan kerasnya hati iblis. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, halaman 153. Ini kesalahan cara berfikirnya iblis. Faro'a, maka berpendapat siapa iblis, annan nara, bahwasanya neraka, asyrafu minatin. Jadi iblis menyampaikan, diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 12, khalaqatani min nar. Jadi katanya api itu lebih mulia daripada tanah. Kenapa lebih mulia? Kata iblis, li'uluwiha, karena api itu tinggi, bisa tinggi kemana-mana, bahkan kalau kebakaran bisa melahap kemana-mana. Wa su'udiha, bisa tinggi, bisa naik kemana-mana. Wa khiffatiha, dan ringan. Katanya, kata iblis ini cara berpikir iblis yang kurang benar. Karena dia tidak suka bermusyawarah sama pengikutnya aja, jadi nggak bisa dibenerin dia. Nggak mau terima pendapat orang lain. Wali annaha, dan karena nar, api itu jauharun, katanya materi, mudiun, yang bersinar dan menyinari, kata. Qala Ibnu Abbas, berkata siapa sahabat Ibnu Abbas, wal Hasan wa bin Sirin, awwalu man qasa iblis, adapun pertama orang yang menggunakan kias, tapi kias yang nggak benar ini. Kalau kias yang benar justru yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya kalau kita punya ilmu, jangan mudah kita salah faham. Orang Islam itu pegangannya Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna, cuman dijabarkan dengan as-sunnah. Seperti sholat dijabarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, diabadikan di dalam as-sunnah. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, kehidupan dan perkembangan manusia ini dijabarkan dengan ijma' dan qiyas. Ada orang yang tidak mau qiyas, padahal itu cuman metode. Nanti kita lihat bagaimana, apakah para sahabat juga tidak mau qiyas. Jangan-jangan kita malah cara berpikirnya juga tidak benar. Kita lanjutkan dulu. Karena qiyas itu memang metode yang dipakai dalam pengertian yang dipopulerkan oleh Imam Syafi'i. Kalau istihsan itu dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan maslahatul mursalah itu dipopulerkan oleh Imam Malik. Jadi itu cuma istilah saja. Sama sebenarnya isinya. Jadi qiyas itu menyamakan sesuatu yang sudah ada dalilnya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kami ulangi. Sesuatu yang tidak ada dalilnya disamakan kepada sesuatu yang sudah ada dalilnya. Demikian juga istihsan. Kalau sesuatu dianggap baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun gak ada dalilnya dianggap baik, dianggap benar. Demikian juga maslahatul mursalah, sesuatu yang dianggap bagus, bermanfaat bagi umum, maka itu diarahkan kepada sesuatu yang sudah ada dalilnya. Jadi banyak dari zaman dulu sampai sekarang yang hanya perbedaan istilah saja. Saya kasih contoh sebelum menjelaskan terlalu lebar. Maulid, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu sama dengan tarhib Ramadan. Rahaba yurahibu tarhib, ha ya. Kalau targhib itu senang, tarhib selamat datang. Kalau ha itu isinya peringatan, menakut-nakuti, inzar maksudnya. Jadi saya ulangi, yang namanya tarhib Ramadan itu hukumnya sama dengan hukumnya Maulid dan Isra. Kalau Isra Mi'raj itu peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid itu bid'ah,
maka tarhib hukumnya bid'ah. Kalau maulid itu hukumnya haram, maka tarhib Ramadan itu lebih haram. Saya ulangi ya. Jadi sama itu. Hukumnya sama. Nabi nggak pernah mengadakan tarhib Ramadan. Apalagi keliling-keliling minta sumbangan. Nabi nggak pernah, sahabat juga tidak pernah minta sumbangan kayak begitu. Jadi sama-sama nggak ada dalilnya. Jangan dibilang maulid itu bid'ah, lalu tarhib tidak bid'ah. Sama-sama bid'ah. Kalau maulid haram, maka tarhib lebih haram. Kalau maulid ada hubungannya itu dengan yang mencontohkan tentang mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kalau mau ditarik-tarik ya semua ada dalilnya. Sama termasuk tarhib itu. Man fariha bidukhuli Ramadan itu kan. Jadi supaya kita cara berpikirnya yang luas. Jangan sempit, jangan mudah. Kalau acaranya orang dibilang bid'ah, kalau acaranya sendiri nggak dibilang bid'ah. Itu namanya jungkir balik itu. Sing boten-boten wae. Kita lanjutin. Kias ini yang tidak boleh adalah kias yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kias yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dicontohkan nanti oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagi yang tidak mau kias berarti dia telah tidak mengikuti salafus saleh, tidak mengikuti jejak langkah para sahabat, dan dia telah ingkarus sahabah namanya. Kita baca kitabnya ya. Awwalu man qasa iblis, katanya orang yang pertama pakai kias itu iblis katanya. Ini dulu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini min sigharis sahabah. Nanti lihat min kibaris sahabah. Ini benar enggak dari Ibnu Abbas? Kalau benar yang dimaksud kiasnya yang dipakai iblis ini adalah kias yang salah. Kalau kias yang salah memang mardud, tertolak. Zaman sudah begini, jangan mau dibodoh-bodohin oleh ustadz. Sekarang banyak ustadz tuh yang kerjanya bodoh-bodohin umat dan memprovokasi umat. Makanya harus bisa baca kitab supaya kita tidak mau dibodohin oleh pak ustadz. Fa'akhta'a al-qiyas, maka kelirulah iblis, salah al-qiyasa. Faman qasa ad-din, maka adapun siapa orang mengadakan kias ad-din kepada agama, tapi jangan lupa biro'yihi, ini yang dimaksud, dengan akal semata, tanpa dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qaranahullahu ma'iblis, maka menemani siapa Allah kepada man. Allah siapa Allah ma'iblis, bersama iblis. Saya bacain dulu, jangan kaget dulu sampai selesai. Qala Ibnu Sirin, wa ma abatta syamsa wal qamar. Kamu ini iblis tidak menyembah matahari dan rembulan illa bil maqayis, kecuali gara-gara kamu pakai kias. Ini nanti dipakai oleh orang yang anti kias ini. Wa qalat hukama, padahal dalil ini dhaif semua. Atau kalau tidak dhaif jangan sampai salah paham. Nanti yang sahih kita lihat. Wa qala al hukama akhta'adullah, telah salah siapa iblis musuhnya Allah min haitsu faddalan nar, dari sekiranya dia berpikir mengutamakan siapa iblis an-nara kepada nar alatin, api dilebihkan kepada tanah. Wa in kana, meskipun dua-duanya fi darajatin wahidah, meskipun itu sama-sama min haitsu ya jamadun makhluk, itu merupakan benda padat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah maupun api. Fa inna tina, maka sungguhnya tanah, afdalu, yaitu lebih utama, bagaimanapun tanah itu lebih utama, minan nar, dari api neraka yang benar, dari api. Tanah lebih utama daripada api, min wujuhin arba'atin, dari beberapa argumen yang 4 paling tidak. Nomor 1, ahadua, atau ahadiha, menjadi bayan daripada wujuhin arba'ah. Anna min jauharitin, sesungguhnya, yaitu nanti jar majrur menjadi khobarnya anna, yaitu dari materinya tanah. Ar-rozana, ar-rozanata menjadi isimnya anna. Ar-rozanata, apa tenang. Kalau api itu tidak tenang. Kalau api itu li'uluwiha wa su'udiha wa hiffatiha, itu api. Kalau tanah itu orangnya tenang. Ar-razana. Kami ulangi, kalau tanah itu tenang. Jadi makanya umat Islam itu harus tenang. Jangan suka gawok, kata orang Jawa.
Gawo itu apa ya? Jadi kalau melihat, mendengar sesuatu itu cepat kagum. Akhirnya nggak tenang dia cara berpikir. Apalagi zaman sekarang. Harus tenang kalau mendengar, melihat apa-apa itu. Yang jeli, yang cerdas. Jangan terlalu lugu. Supaya kita tidak mudah terprovokasi. Lihat orang itu, jangan dilihat sekali. 1, 2, 3, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pasti dia kepleset. Nah, nggak sengaja dia pasti ngomong. Ketahuan aslinya tuh. Anna min jauharitin ar-razana. Kalau tanah itu tenang, wasukun, diam, tidak terlalu banyak bergerak, wal waqar. Jadi tanah itu tenang, merendah, wal waqar dan sopan, wal anata dan perlahan-lahan, tidak seperti api, wal hilma dan santun, wal haya'a dan pemalu tanah itu, was sabra dan tabah, berani. Wa dzalika huwa ad-da'i li Adam. Karena Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Inilah yang mendorong Nabi Adam alaihissalam ba'da sa'adati allati sabaqat lahu ila taubah. Sehingga dia mudah untuk bertaubat. Wa tawadhu dan merendah. Wa tadarru. Fa'awrathahul maghfirata. Karena dia tawadhu, maka mewariskan siapa Allahu kepada Nabi Adam al-maghfirata, kepada ampunan, wal ijtiba'a dan menjadi makhluk pilihan, wal hidayata dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akibat tawadhu'nya. Wa min jauharin nari, sedangkan materinya api, al-khiffah, api itu tidak punya pendirian, tidak tentu arah ke sana kemari kan, melahap-lahap, tidak tenang. Itu khiffah. Wa taish, wa taisha, taisha itu kurang akal, api itu. Wal hiddata, suka marah, api itu. Makanya kalau orang marah suruh wudhu. Wal irtifa'a dan sombong, api itu. Wal ittirabah dan tidak tenang. Wa dzalika huwa ad-da'iyu li iblis ba'da asy-syaqawati allati sabaqat lahu ilal istikbar. Karena materinya api seperti itu yang membuat seperti itulah, karena tidak wadhu, tidak tawadhu, sehingga mendorong si iblis ini untuk istikbar, menyombongkan diri. Istikbar itu maksudnya tidak pantas sebenarnya dia menyombongkan diri, tapi memaksakan diri. Wal israr, dan terus menerus dia di dalam kesombongannya itu tidak bisa mengkoreksi diri. Fa'aurathahu, maka mewariskan siapa Allah kepada iblis al-halaka, kepada kehancuran akhirnya. Wal azaba dan siksaan, wal la'nata dan kutukan, wasyaqa dan celaka. Nomor 2, kalau tadi nomor 1, annal khabara natikun. Di dalam berita jelas. Di dalam riwayat jelas. Bi anna turabal jannati, bahwasanya debu surga itu miskun. Itu terdiri dari minyak kasturi. Adfar yang sangat berbau. Walam yantik al khabar, dan tidak pernah ada cerita bi anna fil jannah, bahwasanya di surga itu naran. Enggak ada di surga itu api. Wa anna finnar, dan bahwasanya di dalam api itu turaban, enggak ada. Di surga enggak ada api dalam pengertian yang mencelakakan orang akibat panasnya, dan di dalam api itu tidak ada debu. Sedangkan sebaliknya. Jadi kalau di surga ada debu. Penjelasan bahwa debunya surga itu adalah minyak kasturi. Yang ketiga, annan naro sababul adzab. Api itu merupakan sebab celaka biasanya, sebab siksaan. Wahia adzabullah li'adaihi, merupakan materi untuk Allah menyiksa kepada orang yang ingkar kepada Allah. Walaysat turabu sababan lil adzab, sedangkan tanah itu tidak menjadi sebab untuk, tidak menjadi alat untuk menyiksa musuh-musuh Allah. Yang keempat, an-nattina mustaunin anin nar. Tanah itu tidak butuh api. Wan naru, dan hal adapun api muhtajatun ilal makan, yaitu butuh apa api? Muhtajatun, yaitu butuh ilal makan, kepada tempat. Wa makanuha, dan adapun tempatnya api at-turabu, yaitu tanah. Jadi tanah tidak butuh api, tapi api butuh kepada tanah. Bahkan kata menurut Al-Qurtubi, menurut Imam Al-Qurtubi, wa yahtamilu qawlan khamisan, ada alasan tanah itu lebih afdal daripada api. Wa huwa anna turabah,
bahwasanya tanah itu masjidun wa tahurun muttafaqun alaih. Tanah itu dimanapun bisa buat tempat sholat dan bisa untuk alat bersuci. Seperti di dalam hadis yang sahih, sedangkan kebalikannya kalau api itu takhwifun wa adzabun, alat untuk menakut-nakuti dan menyiksa, sebagaimana diabadikan di dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Adapun api yukhawwifu, menakut-nakuti, Allah siapa Allah, bihi dengan nar. Adapun hal itu yukhawwifu, menakut-nakuti, khawwafa yukhawwifu takhwifan, tahwifatan takhwafan, tihwafan mukhawwafan. Yukhawwifu, menakut-nakuti, Allah siapa Allah, mengingatkan bihi dengan api, ibadahu, kepada hambanya Allah. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku takutlah siapa kalian kepadaku. Nah, itulah bedanya api dengan tanah. Makanya cara berpikirnya iblis ini salah. Lalu diluruskan oleh orang yang ngerti. Wa qala Ibnu Abbas, katanya, kanat at-ta'atu aula bi iblisa minal qiyas fa asa rabbahu. Wa huwa awwalu man qasa bi ra'yihi. Gara-gara cara berpikirnya salah, si iblis ini akhirnya durhaka kepada Allah, dan orang yang pertama memakai kias dengan pendapatnya sendiri tanpa dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah iblis, kata Ibnu Abbas. Wal qiyasu fi mukhalafatis sunnah. Kami ulangi, wal qiyasu fi mukhalafatin nasi. Adapun kias yang bertentangan dengan Al-Quran mardudun, itu jelas tertolak. Wahtalafan nas, dan berbeda an-nasu, siapa manusia, fil kias, masalah kias. Orang berbeda menanggapi masalah kias. Ila qailin bih, ada yang mengatakan kias itu benar. Wa raddin lahu, wa ila raddin lahu, dan ada yang mengatakan tidak boleh pakai kias. Kita lihat. Fa ammal qailuna bih, sedangkan orang yang menganjurkan pakai kias, fahum as-sahabatu wat tabi'un, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Coba bayangkan, berarti kita kalau enggak suka kias berarti bertentangan, ingkarus sahabah, tidak mengikuti salafus saleh. Wa jumhur man ba'dahum, dan jumhur ulama sesudah tabi'in. Wa anna ta'abbuda bihi jaiz. Makanya hati-hati, kalau ilmunya belum lengkap, ceramahnya jangan keras-keras. Nanti kita bilang jangan pakai kias, pakai Quran saja, nanti ketawain kita sama orang yang ngerti. Wa anna ta'abbuda bihi jaiz, beribadah pakai dalil kias, yang maksudnya pakai Al-Quran, melalui penjabaran pakai kias, pakai akal, itu jaiz, boleh. Aklan, dari segi akal, waqi'un syar'an, itu terjadi menurut syara' dan dibenarkan. Wa huwa as-sahih. Wa dhahabal qaffal min asy-Syafi'iyyah wa Abul Husain al-Basri ila wujubit ta'abbudi bihi aqlan. Wa dhahaba an-nizam, ada golongan Qadariyah. Kalau Qadariyah ini golongan manusia yang merasa dia punya kekuasaan, dia tidak tergantung kepada Allah. Katanya ila annahu yastahilu at-ta'abbudu bihi aqlan wa syar'an. Enggak boleh pakai kias. Wa raddahu ba'du ahli dhahir. Wal awal as-sahih, yang benar itu yang boleh pakai kias. Bahkan Imam Bukhari pakai kias. Qala al-Bukhari fi kitabil i'tisam bil kitab was sunnah. Berarti kita ingkar kepada hadis Bukhari yang enggak pakai kias itu. Al-makna la ismata li ahadin illa fi kitabillah. Tidak ada sebenarnya yang bisa dijamin kecuali Al-Quran atau sunnati nabiyhi, atau sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau fi ijma'il ulama, atau ijma' ulama. Dalam pengertian ulama setuju atau diam, karena ulama tidak mungkin diam dan sepakat kepada kemungkaran. Makanya ulama yang benar itu biasanya nggak diam kalau ada kemungkaran, pasti disampaikan. Cuman ada orang yang sakit hati tidak mau terima kalau diingetin. Ya kalau melenceng masa nggak mau diingetin. Tapi kalau nggak mau, tugas Nabi, tugas sahabat, tabi'in, para ulama menyampaikan. Inni qad ballautu. Terserah orang menanggapi seperti apa. Idza wujida fiha al-hukmu, apabila ditemukan fiha di dalam ijma' ulama al-hukmu, apa hukum.
Fa illam yujad fal qiyas. Kalau tidak ditemukan, maka kembali kepada al-qiyas, kembali kepada Al-Quran melalui menyamakan hal-hal yang belum ada dalilnya, disamakan kepada hal-hal yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad tarajjama ala hadha babu man syabbaha aslan ma'luman bi aslin mubayyan qad bayyanallahu hukmaha liyufhama as-sa'il. Wa tarajjama ba'da hadha babul ahkam allati tu'rafu bid dalaili wa kaifa ma'na ad-dalalati wa tafsiriha. Wa qala at-Tabari pakai kias. Al-ijtihadu wal istinbatu, adapun berijtihad dan mengambil hukum min kitabillah, dari kitab Allah, wa sunnati nabiyhi, dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, wa ijma'il ummah, dan ijma' ulama, huwal haq al wajib, itu yang hak, itu yang wajib, wal fardul lazim li ahli ilmi, dan itu suatu keniscayaan bagi orang yang ahli ilmu. Wa bidzalika ja'at, oleh karena itu datang al-akhbar, apa beberapa hadis anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa an jama'atis sahabati wat tabi'in, dan dari para sahabat dan tabi'in. Qala Abu Tamam al-Maliki, ajma'atil ummah, sepakat siapa umat, alal qiyas, atas qiyas. Umat sepakat untuk mempergunakan qiyas. Fa min dzalika annahum ajma'u ala qiyasiz dzahab wal waraq. Itu kalau qamus itu mestinya waraq, itu fi zakat. Bahwa mengkiaskan emas itu zakatnya waraq, uang itu dikiaskan kepada emas fi zakat. Wa qala Abu Bakrin, itu contoh seperti korma. Jadi tadinya nggak ada beras, lalu beras disamakan dengan korma, karena orang Arab dulu nggak ada beras, nggak bisa nanam padi, orang batu semua. Wa qala Abu Bakrin, akiluni bai'ati. Abu Bakar berkata, akiluni, membatalkanlah siapa kalian semua nih kepada aku sahabat Abu Bakar, bai'ati, kepada bai'at kalian kepadaku, maksudnya tolong saya diturunkan, saya diganti supaya saya nggak jadi imam, saya belum pantas, katanya, kata sahabat Abu Bakar, tawadhu, merendah. Kalau kita kan menikmati rasanya kalau dipanggil dengan panggilan terhormat itu. Saya kadang-kadang ketawa kalau lihat orang kayak begitu, udah jalan petantang petenteng, subhanallah. Wallahi la nukiluka wa la nastakiluka, kata Sayyidina Ali. Faqala Aliun, maka berkata siapa Sayyidina Ali, wallahi demi Allah, la nukiluka, tidak akan pernah membatalkan siapa akukah kepadamu. Engkau sudah diangkat menjadi pemimpin, sahabat Abu Bakar, saya tidak akan pernah membatalkan, wala nastaqiluka, dan saya tidak akan pernah berusaha apa itu bisik-bisik sana, bisik-bisik sini untuk membatalkan kepemimpinanmu. Radika Rasulullah, telah ridha kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidinina, untuk agama kami. Rasulullah saja rela kamu sebagai pemimpin agama setelah Nabi tidak ada. Afala nardaka lidunyaka, masa saya tidak ridha kepadamu sahabat Abu Bakar, lidunyaka, untuk anda memimpin kami di dalam urusan dunia kami. Faqasa, maka mengkias siapa Sayyidina Ali al-imamata, kepada kepemimpinan, ala sholati, dikiaskan kepada sholat. Sayyidina Ali pakai kias, Sayyidina Ali pakai kias. Ya, masalah kepemimpinan ini memang diperlukan. Mudah-mudahan lain waktu ada pemimpin yang benar-benar pemimpin. Ya tentu diurut dari sana, dari Quraisy. Cuman sekarang kita suka-suka dibujukin, katanya pemimpin dari Indonesia. Dari mana? Nanti kita itu ngebohongin orang lagi. Pemimpin dunia itu ya tentu diurut dari sana loh, dari Quraisy. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita adalah pemimpin dunia. Itu karena begini, coba lihat di dalam hadis Bukhari ya. Di dalam hadis Bukhari 3506, 4948, 4987. Pemimpin itu diurut dari orang Quraisy. Apabila orang Quraisy sudah masih ada yang mumpuni, ya beliau, karena Al-Quran itu turun menurut lisannya beliau. Faktubu bilisani Quraisyin fa innama nazala bilisanihim fa fa'alu dzalik.
Baru kalau tidak ada nanti orang yang lain. Oh bagaimana ada hadis itu yang walau habasyian? Itu cuman hadis, tapi tidak pernah terjadi. Dalam pengertian kalau pimpinan yang asli mesti diurut dari orang yang ahli, baik ilmunya, nasabnya, dan lain sebagainya. Tapi Islam membuka semua itu. Kayak kalau pimpinan cabang-cabang yang kecil-kecil nggak ada masalah itu. Dan itu banyak sekali. Nanti saja penjelasan tentang Quraisy ini. Kita lanjutin dulu kitabnya supaya bahasan Al-Quran tuntas. Seperti zaman Nabi, waktu zaman Nabi itu mau diutus, sebelum Nabi ketahuan bahwa Nabi telah ada, seorang Rasul telah ada yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang mengaku bahwa dirinya utusan, pimpinan. Bahkan karena mendengar cerita dari dukun, nanti Rasul Nabi itu namanya Muhammad. Semua bayi dinamain Muhammad. Karena dia kepingin bahwa dialah nanti yang menjadi pemimpin dan Nabi. Begitulah banyak orang ngaku. Wa innama tusamma ba'dul Arab Muhammadan qurba miladihi lamma sami'u minal kuhan wal ahbar anna nabiyyan sayub'atsu fi dzalikaz zaman yusamma Muhammadan farajau ayyakunuhum fasammau abna'ahum bidzalik. Silakan buka di samping hadis Bukhari tadi adalah Fathul Bari juz 6 halaman 689. Kita lanjutin dulu. Sayyidina Ali pakai kias. Kita lihat sahabat Abu Bakar juga, Umar juga. Kita lanjutin dulu. Waqas as-Siddiq, demikian juga memakai kias siapa sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Az-zakata, kepada zakat dikiaskan disamakan kepada kewajiban salat ala salah. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar sangat tidak suka kepada orang yang meninggalkan zakat, dianggap sama dengan orang meninggalkan sholat bagi orang yang meninggalkan zakat. Jadi sahabat Abu Bakar pakai kias. Waqala, dan berkata siapa sahabat Abu Bakar, wallahi la ufarriqu baina ma jama'allah. Wasarraha, dan menjelaskan Aliun siapa sahabat Ali bil kiasi dengan kias. Sahabat Ali pakai kias fi syaribil khamri, di dalam orang yang meminum khamr, bimukhdarin minas sahabah, di depan para sahabat. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa Sayyidina Ali pakai kias, dijelaskan di depan para sahabat. Ya, sahabat semua nggak ada yang bantah. Kita lanjutin. Waqala, dan berkata siapa Sayyidina Ali, innahu, bahwasanya, idza sakira, apabila mabok. Orang itu kalau mabok, hadza, maka ngomongnya tidak karu-karuan. Wa idza hadza, dan apabila ngomongnya tidak karu-karuan, iftara, maka dia ngomong dengan ucapan yang bohong. Itu. Fahaddahu, maka oleh karena itu fahaddahu, maka memberikan hukum siapa Sayyidina Ali kepada orang yang mabok, dikiaskan, dihukumkan haddal qadhif, disamakan dengan hukumannya orang yang menuduh, orang yang ngomongnya nggak karu-karuan. Makanya barangkali perlu ada undang-undang yang dibuat oleh DPR bagi orang yang suka memfitnah orang. Nah, itu mesti dikasih hukuman apa itu? Karena itu namanya ngomongnya ngigo itu. Jadi Sayyidina Ali menyampaikan di depan para sahabat. Kita tahu, para sahabat kita tahu bahwa hukuman untuk orang mabok itu Nabi tidak pernah memastikan berapa-berapanya. Nah, baru kita setelah Nabi wafat, baru kita pastikan. Ada yang 40, ada yang 80, disamakan dengan orang yang, bagi orang yang menuduh istrinya berbuat yang tidak baik. Itu namanya ngigo itu. Hal ini Sayyidina Ali juga tentu berdasarkan Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jadi kias-kias yang dipakai oleh para sahabat tentu berdasarkan Al-Quran. Dan memang memakai akal itu diharuskan. Idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi jangan sampai kita tidak mempergunakan akal. Pakai akalnya, sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kias yang dipakai oleh Sayyidina Ali ketika menghukum orang yang mabok
Lalu karena mabuk dia ngomong sembarangan sehingga kiasnya disamakan hukumannya dengan orang yang menuduh, maka itu dapat kita lihat di dalam hadis Bukhari 6778, Fathul Bari juz 12 halaman 78 sampai 88. Kalau tadi sahabat Abu Bakar, sahabat Ali sudah pakai kias, bagaimana dengan sahabat Umar? Sahabat Umar juga pakai kias. Wa kataba Umar, dan mencatat sahabat Umar. Siapa sahabat Umar? Sahabat Umar kirim surat ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Kitaban al-Asy'ari, kitaban kepada kitab, fihi, yaitu di dalam isi kitab itu al-fahma al-fahma. Isi suratnya sahabat Umar kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Al-fahma al-fahma ay al-aqla al-aqla, pakai akalmu. Fima yakhtaliju, di dalam sesuatu masalah yakhtaliju, yang bimbang siapa kamu, fi sadrika, di dalam dadamu, mimma, dari sesuatu masalah hukum, lam yablu, belum sampai kepadamu, fil kitab, di dalam kitab, was sunnah, dan di dalam as-sunnah. Kalau kamu menjadi suatu gubernur jauh dari kita para sahabat, sedangkan permasalahan dicari di dalam Al-Quran dan as-sunnah, karena permasalahan itu berkembang terus, manusia berkembang, maka kalau belum ditemukan secara jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pakailah kias. I'rif, memahamilah siapa kamu sahabat Abu Musa al-Asy'ari, al-amthalah, kepada beberapa masalah yang sama. Yang masalah yang dihadapi tidak ada dalilnya, cari kepada masalah atau keputusan-keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap dan ada dalilnya. Wal ashbah, dan beberapa masalah yang serupa. Thumma kisil umur, kemudian, bukan kis bahasa Inggris ini, maksudnya kis, memakailah kias siapa kamu, al umur, kepada beberapa perkara, inda dzalika, ketika hal tersebut, al amthal wal ashbah. Fa'mid, maka menujulah siapa anda, ila ahabbiha, kepada masalah yang paling disukai, ahabbiha ay ahabbil umur ilallahi, menurut Allah Ta'ala, wa ashbahiha, dan paling serupanya umur, bil haqqi, dengan kebenaran, fima, di dalam sesuatu, tara, yang melihat siapa engkau Abu Musa al-Asy'ari. Al-haditha, ay melanjutkan siapa kamu, al-haditha, kepada hadis, bitulihi, dengan panjangnya hadis, zakarahu ad-Daruqutni. Sahabat Abu Bakar pakai kias, Umar pakai kias, sahabat Ali juga pakai kias. Semua para sahabat begitu, tabi'in juga begitu. Ada sekarang santri baru nyantri udah gak mau pakai kias, bahkan menyalahkan orang yang pakai kias. Sebenarnya kalau bahasa jujurnya, kalau dia nggak mau kias paling pakai istihsan, kalau nggak paling pakai maslahatul mursalah. Cuman beda istilah saja, karena beda istilah lalu mengaku paling benar. Wa qad qala Abu Ubaidah, dan berkatalah siapa Abu Ubaidah. Yang satu dia bilang Isra Mi'raj atau Maulid, yang satu bilang kajian. Ya sama aja. Yang satu bilang Isra Mi'raj, yang satu bilang tarhib. Ya sama aja. Waqad qala Abu Ubaidah, dan berkata siapa Abu Ubaidah li Umar, kepada Umar radhiyallahu anhuma. Fi haditsil waba, di dalam masalah Abu Ubaidah ini sahabat. Di dalam masalah penyakit yang menular, yang menjangkit di suatu negeri. Hina raja'a, ketika pulang Umar, mundur siapa Sayyidina Umar, min Sarghah, dari namanya tempat nih antara Tabuk dan Sam. Kata sahabat Ubaidah, nafirru min qadarillah. Sahabat Umar, apakah kita hendak kabur dari takdir Allah? Faqala Umar, maka berkata siapa sahabat Umar, na'am. Iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita keluar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih bagus. Tsumma qala, kemudian berkata lahu, kepada sahabat Abu Ubaidah, Umar, siapa sahabat Umar. Lalu sahabat Umar menyampaikan kias. Penyakit itu kayak bagaimana? Kalau di sana banyak onta yang sakit, maka onta yang sehat itu jangan dikumpulkan sama yang kebanyakan sakit itu. Kenapa? Mungkin tempatnya kurang bersih, udaranya, lingkungannya, supaya yang sakit itu memang semuanya dari Allah, tapi supaya kita tidak mencampur aduk. Khawatir pertahanan dari orang yang sehat itu tidak kuat. Faqayasahu, ara'aita, kata sahabat Umar. Faqayasahu, coba perhatikan baik-baik.
wa nadharahu bima yushbihu min mas'alatihi bimuhdaril muhajirin wal ansar wa hasbuka. Padahal yang disampaikan, kias yang disampaikan, manusia dengan onta, manusia yang sehat jangan masuk ke tempat yang kurang sehat, tapi yang berada di lingkungan itu nggak usah kabur. Itu sama dengan onta, itu yang tadi itu. Hasbuka, cukuplah. Itu sebagai kias. Hal seperti itu disaksikan dan diketahui oleh sahabat muhajirin dan ansor. Jadi sahabat muhajirin, ansor semuanya pakai kias. Tahu kalau sahabat unyil pakai kias apa enggak. Wa ammal athar wa ayyul Qur'an fi hadzal ma'na fa katsir. Banyak hadis ayat yang membenarkan kias. Wa huwa yadullu ala annal qiyas aslun min usuliddin. Qiyas itu termasuk usuliddin wa ismatum min isamil muslimin, dan itu merupakan benteng daripada benteng-benteng umat Islam. Yarji'u ilaihil mujtahidun, kembali ilaihi kepada qiyas al mujtahiduna, siapa para mujtahid, wa yafza'u, dan berlindung ilaihi kepada qiyas al ulama, siapa para ulama, al amilun, yang melaksanakan hukum-hukum Allah. Fayastambituna, maka mengambil hukum siapa mereka bihi dengan qiyas al ahkama. Fayastambituna, mengambil qiyas bihi dengan mengambil siapa mereka bihi dengan qiyas al ahkam, siapa para ahli hukum, al hukama. Fayastambituna bihi al ahkama, kepada beberapa hukum. Wa hadza qaulul jamaah, adapun ini mengambil qiyas, menerima qiyas adalah ijma', pendapat jamaah kebanyakan ulama, para sahabat tabi'in, alladzina hum al hujjah. Ini menjadi hujjah. Kita lanjutkan, wala yaltafid, dan jangan pernah menoleh, memperhatikan siapa Anda, mengikuti ilaman kepada orang syadda, yang mengasingkan diri, siapa man anha, dari jamaah yang tidak mau qiyas. Wa ammar ra'yu, yang dimaksud qiyas itu tadi, mau dibilang istihsan, mau dibilang maslahatul mursalah, yang penting mengembalikan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada sesuatu yang sudah ada dalilnya. Wa ammar ra'yul madhmum, sedangkan pendapat yang tercela, wal qiyasul mutakallaf al manhiyu anhu, pakai akal yang tercela, pakai kias yang tercela itu, fahuwa ma lam yakun ala hadhil usulil madhkurah, yang tidak sesuai dengan asal-asal dalil-dalil yang disebut di atas, tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lianna dzalika dhannun, kalau tidak berdasarkan Al-Quran itu namanya omong kosong, dugaan semata, wa nazagun minasyaitan, itu merupakan godaan dari syaitan. Makanya Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan pernah kita pakai akal, pakai kias kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan ngarang maksudnya. Wa kullu ma yuriduhul mukhalif minal ahaditsid dha'ifa wal akhbaril wahya fi dhammil qiyas fahiya mahmulatun ala hadzal naw'i minal qiyasil madhmum. Kalau ada dalil-dalil yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, biasanya dalil itu adalah al-ahaditsid dha'ifah, hadis-hadis yang dhaif, al-akhbar al-wahya yang sangat lemah, itu biasanya hadis-hadis yang mencela fi dhammil qiyas, mencela qiyas, itu maksudnya mahmulatun ala hadzal naw'i minal qiyasil madhmum, adalah yang dimaksud, yang tidak boleh adalah qiyas yang tercela, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi alladzi laisa lahu fi syar'i aslum ma'lum, kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Kita kembali kepada Al-Quran, itu masalah qiyas. Jadi kita kembali tadi menceritakan, mohon maaf, tentang iblis. Iblis ini termasuk dari kelompok jin ya. Karena itu sesuai dengan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'salil zalimin badala. Kita lanjutin. Qala surah Al-A'raf ayat 13. Qala, berfirman siapa Allah, fahbit, turunlah kamu iblis, minha, dari langit, dari surga, fama yakunu laka, dari kedudukan yang tinggi dan terhormat, tidak pantas laka bagimu iblis, anta takabbara, untuk sombong siapa kamu iblis,
menyombongkan diri fiha di dalam as-sama atau di dalam jannah, fakhruj maka keluarlah siapa anda, innaka sungguhnya engkau iblis, minas saghirin termasuk orang yang hina. Kenapa di langit banyak malaikat tidak sombong? Lah kamu kok sombong sendiri? Keluar saja. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu iblis ini rewel. Kalau begitu menangguhkanlah siapa engkau ya Allah ni kepadaku ila yaumi yub'atsun sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Qala baik, Allah menjawab innaka minal munzirin. Tentu ini jawaban hardikan melalui malaikat. Baik kalau begitu saya tangguhkan kamu, dengan demikian umat saya dapat pahala yang banyak kalau digoda oleh kamu tidak mengikuti. Fabima awaitani, akibat telah menyesatkan siapa engkau nih kepadaku. Ini nggak benar ini iblis. Dia melakukan maksiat tapi dia bilang bahwa dia melakukan maksiat karena takdir dari Allah. Padahal Allah sudah memberikan pilihan. Akalmu kemana, hatimu kemana. Kan sudah dikasih pilihan. Matamu kemana. Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Orang yang pertama melakukan kesalahan tapi nyalain orang lain adalah iblis. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16. Fabima awaitani, itu. Dia yang jatuh nyalain orang. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Pasti aqudanna, menghalang-halangi, sungguh pasti menghalang-halangi siapa aku, lahum kepada mereka umat manusia siratakal mustaqim, dari mengikuti, atau maksudnya kepada itu maksudnya dari mengikuti jalan-jalanmu yang lurus, itu maksudnya. Ini iblis ini berdasarkan surah Al-A'raf ayat 16, qala fabima awaitani, berarti dia itu menentang Allah bukan karena ketidaktahuan, bal huwa kufrun inat, namanya ini kafir karena menentang, wastikbar, dan sombong dia. Karena begitulah dia. Kalau dia bukan menentang, dia pasti minta maaf. Dia punya kesalahan, pasti dia minta maaf. Tapi kalau orang menentang dan sombong, begitulah dia. Dia udah jelas salah, malah dia kayak orang mohon maaf punya hutang. Begitu ditagih, yang lebih galak orang yang punya hutang. La haula wala quwata illa billahil azim. Begitu diingetin, yang lebih galak yang diingetin. La haula wala quwata illa billah. Kayak orang sekarang modelnya. Begitu diingetin, antum nih nggak bener, wow marah. Padahal kalau sahabat diingetin, alhamdulillah. Kita lanjutin surah Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, dari semua arah. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan aku buat mereka tidak dekat kepadamu, tidak bersyukur kepadamu. Beda. Tapi kalau Nabi Adam digoda lalu segera ingat minta maaf, apalagi Nabi Adam tidak sengaja, akhirnya menjadi makhluk pilihan. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Taha ayat 115, 120, 122. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla thumma jtabahu. Kemudian karena Nabi Adam ini mengaku bersalah, bertaubat, tawadhu, akhirnya dipilih oleh Allah menjadi manusia pilihan, fatabu alaihi wa hada. Kita lanjutin. Qala khruj minha. Qala khruj minha, keluarlah anda iblis, minha dari surga, mad'uman dengan terhina, madhuran terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam. Ini laman tabi'a, lam pertama bisa lam taukid, bisa lam sumpah, demikian juga la'anna yang kedua. Kami ulangi ya. Laman tabi'aka itu lam yang pertama, lam yang kedua, la'anna. Surah Al-A'raf ayat 18, yang pegang Quran tolong diperhatikan. Itu bisa yang kedua, bisa jawab, bisa lam sumpah. Bagi orang yang mengikuti cara berfikirmu, iblis, minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, akan aku penuhi bersama kalian mengisi neraka jahannam. Nah,
Kita lanjutin ayatnya. Ini berbicara bagaimana iblis menggoda manusia. Nah, ada di dalam surah An-Nisa yang hampir sama isinya dengan surah Al-A'raf ayat 17 dan 18 ini. An-Nisa ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Sungguh pasti menyesatkan siapa aku hum kepada mereka, wala umanniyannahum, dan pasti membuat angan-angan kosong siapa aku hum kepada mereka, wala amurannahum, dan pasti memerintahkan aku agar mereka manusia itu tidak punya perasaan kasihan kepada hewan, termasuk memotong telinga hewan, memberi cap dengan cap yang panas kepada badan hewan ketika mau korban. Dan akhirnya sampai sekarang kan ada yang pakai cap itu untuk badan itu. Fala yubattikunna adzanal an'am, kemudian dia benar-benar mengikuti perintah iblis sehingga benar-benar memotong telinga hewan. Wala amurannahum, dan pasti memerintahkan siapa aku untuk merubah ciptaan Allah. Betul akhirnya dia fala yughayyirunna khalqallah, akhirnya betul-betul dia merubah ciptaan Allah. Dan di dalam tafsir dijelaskan, di dalam, kami ulangi, surah An-Nisa ayat 119 ini dengan redaksi fala yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah, ini atas bisikan daripada iblis diikuti oleh manusia seperti mengkebiri atau ganti kelamin. Jadi mengebiri, ganti kelamin ini merupakan bisikan dari iblis yang diikuti oleh manusia. Jadi hukum mengebiri itu tidak boleh. Jadi bagaimana hukum bagi orang yang orang yang mengadakan pemerkosaan dan lain sebagainya? Kita lihat, kalau dia membunuh maka hukum bunuh. Kalau dia pemula kita kasih hukuman. Kalau dia betul-betul menjadi bosnya maka dia mungkin hukumnya yang harus betul-betul dan berat. Dan kita mempertimbangkan bagaimana dia di dalam melakukan kejahatan. Seperti di dalam Al-Quran, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Kami ulangi, wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun asib. Barang siapa yang melihat LGBT, pemerkosaan dan lain sebagainya, hatinya tidak terketuk, biasa-biasa saja, berarti dia betul-betul sudah jauh dari Al-Quran. Nabi Lut ketika melihat terjadinya LGBT apalagi pemerkosaan, hatinya Nabi Lut itu menjadi sesak. Dhaqa bihim dar'a. Dadanya menjadi semacam sempit karena khawatir takut umatnya melakukan perbuatan maksiat dan khawatir Nabi Lut tidak bisa melindungi orang yang baik-baik dari kejahatan orang yang tidak baik. Itu. Tapi bagi orang yang betul-betul melakukan kejahatan dan menjadi pimpinan daripada kejahatan, maka hukumannya harus jelas. Sejelas hukuman yang ada di dalam Al-Quran, surah Hud, seperti surah Hud ayat 77, 82, dan 83. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat yang menjadi tokoh, maka bisa dijungkir balikkan sebagaimana hukuman yang jelas di dalam Al-Quran tadi. Dan kembali lagi kepada surah An-Nisa ayat 119 tadi, wa may yattakhidhis syaitana waliyyam min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Kita lanjutin kepada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Nabi Adam, tinggallah anda di surga dengan istri anda, fakula min haitsu syi'tuma, makan apa saja, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan anda dekat-dekat kepada pohon yang menjadi lambang sebagai godaan, fatakuna minadh dhalimin, nanti kalau anda dekat-dekat kepada larangan nanti anda termasuk orang yang zalim. Fawaswasa lahumas syaitan, maka menggoda, membimbangkan fikiran, memasukkan fikiran yang kurang baik lahuma kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Asyaitanu, siapa syaitan? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min saw'atima,
Tujuannya supaya setan dapat membuka keburukan, aib dan celah yang biasa ditutupi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Jadi ini pelajaran umat Islam itu harus bisa menutupi keaibnya dan aib orang lain. Jangan sampai kita seperti syaitan yang suka membuka aib orang lain. Tapi kalau untuk mengingatkan, ya silahkan ingatkan. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Lalu luar biasa ini syaitan membisikkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Bagaimana nih cara mengkibulinnya? Ini syaitan, iblis, kalian itu tidak dilarang dari mendekati larangan berbentuk pohon tadi, illa an takuna malaikain, yang dikhawatirkan Anda itu khawatir menjadi pengikut. Kami ulangi, khawatir Anda itu menjadi malaikat kedudukannya. Au takuna minal khalidin, atau khawatir Anda kekal di dalam surga. Nabi Adam ini gambaran manusia yang baik, yang lugu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tambah harus cerdas. Sedangkan iblis ini orangnya licin atau licik atau belut kalau kita bilang. Itu belut gak ngerti apa-apa, gara-gara licin dibilang belut lagi. Jadi kami sampaikan dulu. Surah Al-A'raf ayat 20 dengan redaksi kalimat illa antakuna malakain. Ini ada yang berpendapat bahwa malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 20, kata-kata atau kalimat redaksi illa antakuna malakain. Kamu ini manusia, nanti kalau makan buah tadi kamu bisa jadi malaikat. Lalu ini sebagai dalil katanya. Ada juga berdasarkan surah Hud ayat 31 katanya, bahwa malaikat itu lebih mulia daripada manusia katanya. Wala aqulu inni malak. Demikian juga katanya berdasarkan surah An-Nisa ayat 172, bahwa malaikat itu lebih mulia daripada manusia. La yastankifal masihu ay yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Tapi ada yang berpendapat lain, bagaimanapun manusia lebih mulia daripada malaikat. Berdasarkan apa? Berdasarkan Quran juga, yaitu nomor 1 Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31, 32 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 31, 32, 34 ini menjelaskan bagaimanapun manusia, Nabi Adam perwakilannya manusia, kalau manusianya baik, lebih bagus, lebih terhormat, lebih utama daripada malaikat. Demikian juga berdasarkan surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian juga Al-A'raf ayat 11, tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Berdasarkan surah-surah tadi, ayat-ayat tadi menyampaikan bahwa bagaimanapun manusia lebih utama, tentu manusia yang baik lebih utama daripada malaikat.
Yang penting bukan kita ribut mana yang lebih utama, bagaimana caranya kita menjadi manusia yang baik, yang pilihan sebagaimana Nabi Adam. Kita lanjutkan. Di ayat berikutnya bagaimana licinnya iblis menggoda Nabi Adam, bahkan sampai bersumpah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat berikutnya ayat yang ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah pakai nama agama, pakai nama Allah. Jadi ini pelajaran. Umat Islam sekarang harus cerdas. Kalau ada orang atau kelompok mengatasnamakan agama, bawa masalah agama segala macam, hati-hati. Jadi yang baik kita terima, yang kurang baik ya kita mesti hati-hati. Orang yang pertama menipu orang pakai mohon maaf bendera agama, kepentingan agama atau jamaah dan lain sebagainya. Hati-hati, kita sudah harus cerdas, jangan sampai kita tergelincir kembali. Jadi orang yang pertama membawa label agama untuk menipu orang adalah iblis, seperti yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 21, wa qasamahuma, dan bersumpah siapa iblis, huma meyakinkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, inni lakuma, dia bersumpah pakai nama Allah karena Nabi Adam ini orangnya lugu, maka dia punya pendapat siapapun yang bersumpah pakai nama Allah pasti tidak bohong. Kenyataannya bohong. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, warrahuma bil yamin, iblis telah menipu Nabi Adam dengan bersumpah pakai nama Allah. Wa kana yadhunnu Adamu annahu la yahlifu ahadun billahi kadziban. Fawarrahuma biwaswasatihi wa qasamihi lahuma. Jadi inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur, kemudian menipu, membujuk siapa iblis huma kepada Nabi Adam dan kepada Siti Hawa bigururin dengan tipuan. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma, setelah mencicipi yang dilarang tadi pohon, maka tampaklah kekurangannya, auratnya. Wa taufiqa yahsifan, Nabi Adam segera menutupi auratnya dan segera bertaubat, ditutupi dengan warakil jannah, daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma, lalu Allah memanggil, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Allah ingin tahu apa alasan Anda. Lalu Nabi Adam segera bertobat dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami telah melakukan dosa. Ini Nabi Adam. Jadi kalau dia melakukan dosa, dia mengakui bahwa dosa datang dari dirinya. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu melakukan dosa, tapi dia Allah yang disalahkan. Fabima aghwaytani. Surah Al-A'raf ayat 16. Nabi Adam segera bertaubat dan berdoa. Ambil wudhu, solat dan solat. Lalu berdoa, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami. Jika Engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosa kami, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kami? Jika Engkau tidak berkenan menyayangi kami, siapa yang bisa menyayangi kami? Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami khawatir termasuk orang yang rugi. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Sudahlah kalau begitu, Anda memang tugasnya turun semua ke bumi, di sana Anda berpacu. Siapa yang lebih baik, insya Allah masuk surga. Disitulah Anda tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan disitulah Anda tempat kesenangan-kesenangan yang telah diberikan oleh Allah. Qala fiha tahyauna, di bumi Anda hidup, wa fiha tamutun, dan di bumi Anda mati, wa minha tukhrajun, dan ingat bahwa semua manusia pada waktunya kita dari tanah, dan pada saatnya kita dikembalikan ke dalam tanah, dan pada saatnya kita dikeluarkan dari tanah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sekecil apapun. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lugu seperti Nabi Adam, tapi cerdas, dan kalau punya salah segera bertaubat. Ada riwayat, al-mu'min ghirrun karim wal fajiru khibbun laim. Orang mukmin itu kadang-kadang memang mudah ditipu, tapi orang yang tidak mukmin itu kadang-kadang sulit untuk ditipu karena dia terbiasa
menipu orang. Sama-sama tukang tipu, biasanya jangan salip-salipan, begitu katanya. Innal karima idza tasya'u khada'tahu wa taral la'ima mujarriban la yukhda'. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat pendengar dan juga pemirsa, telah kita simak kajian kitab tafsir Al-Qurtubi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sanusi. Pembahasan kita mengenai Quran surah Al-A'raf ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-25. Dan untuk selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, kami persilakan kembali kirimkan pertanyaan ikhwan lewat pesan singkat di 081119999720 atau di 0218451512 yang ingin bertanya lewat telepon. Kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat. Kita masih di Tausiah Malam bersama Ustaz Ahmad Sanusi, dan tadi telah kita simak sebelum jeda kajian yang disampaikan mengenai kitab tafsir Al-Qurtubi membahas Quran surah Al-A'raf ayat 12 sampai ayat ke-25. Dan sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama Pak Ustadz dikirim oleh Beni di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apa pendapat Ustadz mengenai isu yang berkembang bahwa ada seorang kiai yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir namun adil daripada pemimpin muslim yang zalim? Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu mudah-mudahan tidak sengaja kali ya, mudah-mudahan. Karena itu juga sudah dijawab oleh Habib Husin dan Habib Rizik. Kami pikir cukup. Saya mudah-mudahan, kalau pemahaman saya, mudah-mudahan beliau menyampaikan seperti itu tidak sengaja. Ya, Allah itu berfirman begini, makanya mudah-mudahan tidak sengaja. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Orang yang melakukan kebaikan langsung dibalas oleh Allah 10 kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Baru punya keinginan baik saja sudah dibalas. Sedangkan orang yang punya keinginan kurang baik, apalagi mudah-mudahan tidak sengaja, kalau belum direalisasikan mudah-mudahan tidak tertulis. Tapi kalau sudah realisasikan ditulis satu. Ini satu sisi, mudah-mudahan kita bisa memaafkan kekurangan orang, dan mudah-mudahan orang yang punya kekurangan bisa juga menerima masukan dari orang lain. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau satu lagi atau gimana? Bagaimana Ustaz? Satu lagi mungkin? Terserah antum. Baik. Ini mengenai masalah iblis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Asep di Sukabumi. Pak Ustadz, apakah ada perbedaan antara iblis dan setan, dan yang mana yang sering merasuki orang yang katanya kesurupan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Orang kesurupan itu sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan iblis. Iblis itu kan sifatnya hanya menggoda, membuat bayangan, tapi sebenarnya itu hanya bayangan datang dari dia sendiri. Kalau dia hatinya kuat, sama dengan orang kalau fisiknya kuat, gak ada penyakit yang masuk sebenarnya. Maka pada dasarnya di dalam umat Islam itu tidak ada penyakit menular itu. Yang dari luar tidak boleh masuk, yang di dalam gak boleh takut, kabur. Kayak makanya di situ badan kita harus kuat, fisik kita harus kuat, iman kita harus kuat, kondisi harus bersih, lingkungan harus bersih. Insya Allah meskipun daerah itu musim penyakit, orang kesurupan. Kenapa TNI jarang kesurupan? Karena kuat itu, fisiknya kuat, ke gunung-gunung, di gunung tidur dia. Aduh, ya, kalau dia kuat fisiknya, kepercayaannya, imannya, dia dekat dengan Quran, As-Sunnah, dekat dengan orang-orang yang baik, wah itu insya Allah nggak ada masalah. Perbedaannya kalau iblis itu pimpinannya, kalau syaitan itu anak buahnya.
Syaitan itu bisa dikatakan sifat, bisa dikatakan asli itu berbentuk syaitan itu. Karena memang syaitan itu ada bentuknya. Syaitan itu bisa berbentuk manusia, syayatinal insi wal jin, bisa berbentuk bukan manusia, bisa berbentuk jin. Jadi dia memang ada realita, sama-sama makhluk Allah, punya tugas ibadah. Oleh karena itu sama saja, jin itu ada jin yang muslim, ada yang tidak muslim, begitu. Jin yang muslim mendengarkan Al-Quran di dalam surah jin itu langsung taat, bahkan mengajak anak buahnya untuk mengikuti isi Al-Quran. Yang tidak taat kerjanya godain orang. Nah itu sama dengan manusia. Ada yang orang kerjanya iseng aja itu. Nah, bagi kita yang diisengin ya sabar, ya kita berdoa, membalas dengan kebaikan, jangan sampai sesuatu yang kurang baik dibalas dengan yang tidak baik. Kata sahabat Abdullah bin Umar, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang tidak punya godaan, ya dia dapat pahala. Tapi kalau orang hidup penuh dengan godaan, maka nggak ada masalah. Kalau kuat, dia malah lebih baik. Makanya disitulah kenapa manusia itu kadang-kadang, manusia yang baik itu bisa melampaui malaikat derajatnya. Karena kalau malaikat itu tidak ada keinginan untuk menikah atau makan dan minum. Nah, sedangkan manusia bertengkar itu biasanya gara-gara pengen menikah. Masalah rebutan makanan, minuman, jabatan itu. Yang tahta wanita, apa lagi ya? Tahta harta wanita Toyota. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita. Yang kami jelaskan tadi masalah hadisnya sahabat Ibnu Umar bisa dibuka di dalam Fathul Bari juz 10 halaman 628. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, apalagi ini memasuki bulan Ramadan, dosa yang sengaja atau enggak sengaja, tapi Allah Maha tahu. Insya Allah bisa dibuktikan 5-10 tahun lagi apa yang kami sampaikan, apa lillahi ta'ala, apa bukan, apa bisa dipertanggungjawabkan, apa tidak. Demikian kurang lebihnya kami yang terbatas dan yang sangat sedikit ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat, tausiah dan juga kajian untuk kita semua di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita doakan semoga Ustaz Ahmad Sanusi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus memberikan ilmu untuk kita semua. Dan terakhir saya Julfikar ditemani Bang Yusuf, di meja operator ada Wandi dan juga Fajar daerah Hasil TV dan kerabat kerja daerah yang bertugas dari Batam, Sukabumi, Semarang, Banyuwangi, Pontianak dan daerah lain undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.